Pelayanan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan masih izinkan kami melayani Tuhan. Dan kesempatan yang indah ini saya akan bawakan renungan buat kita semuanya. Tidak mengurangi rasa hormat pada saudara kita yang non, ya, kita akan berkati bersama-sama. Dan hari ini saya melihat bahwa betapa pentingnya hidup dalam kerukunan, betapa pentingnya hidup dalam damai sejahtera. Karena kita melihat banyak sekali problem dalam keluarga itu adalah karena perbedaan. Problem dalam keluarga adalah karena perselisihan yang kecil, pertengkaran yang kecil dan dibuai, sehingga akhirnya timbul sebuah pertengkaran yang hebat. Bahkan ada juga reuni bisa bubar, keluarga bisa bubar karena ada salah satu yang tidak bisa menerima kondisi, mungkin salah paham, atau mungkin karena perselisihan, atau mungkin karena ada pamer sini sana. Ya, saya sendiri juga punya keluarga besar, ya seringkali mengadakan reuni juga seperti ini 1 tahun sekali. Dan saya merasa juga, kok saya ada di tengah-tengah mereka itu merasa terpucil karena kami keluarga besarnya dari nol seberang, kita hanya sendirian yang Kristen. Nah, saya tidak mulai rasa hormat buat kita semuanya. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tentang persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nanti yang membohongi. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti kita ingin diberkati oleh Tuhan. Pasti kita ingin diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak mau melewati prosesnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kita diberkati, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita. Tetapi ternyata yang terjadi, kita sulit sekali untuk menjalani prosesnya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Daud mengungkapkan tentang persaudaraan, hidup dalam kerukunan? Karena kita melihat bahwa dalam konteksnya awal sejarah di sana adalah kita melihat bangsa Israel itu sering berantem, bangsa Israel itu sering bertengkar, bangsa Israel itu sering sekali berselisih, bukan hanya dengan orang lain, tetapi dalam saudara sendiri, dalam satu rumah sendiri itu sering berselisih. Ya. Nah, hari ini Daud mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam kerukunan. Nah, kita mau kan Prasidit, keluarga Prasidit besar, berkembang dan hidup dalam kerukunan dan menjadi berkat. Bukan hanya berkat bagi orang lain, juga berkat buat kita semuanya. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa hidup dalam kerukunan adalah sebuah perintah buat kita dari Tuhan. Dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai itu dipandang indah oleh Allah, dipandang indah bukan hanya oleh Allah saja, buat manusia, sama manusia juga betapa indahnya, betapa eloknya. Tetapi saudara, dalam firman Tuhan hari ini diungkapkan, memberikan perumpamaan, ya, ziarah Daud memberikan perumpamaan tentang hidup persaudaraan itu seperti apa. Dia memberikan contoh seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat minyaknya minyak apa? Ya, kalau minyak goreng sudah melejit tinggi ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan seperti minyak yang baik. Ya. Jadi seperti minyak yang baik ini minyak yang berkualitas, nggak ada campuran, nggak abal-abal. Saudara, minyak ini bicara tentang kesukaan, minyak ini berbicara tentang kebaikan, ya, berbicara tentang kualitas. Saudara, hidup kita yang seharusnya punya sukacita, punya kebaikan, punya kualitas yang baik di dalam Tuhan, maka sebuah keluarga besar maupun kita belajar dari anak-anak. Saudara, anak-anak itu sering kali berantem. Ya,
entah kita punya anak satu, anak dua, anak satu pasti berantemnya sama orang tua. Ya. Seperti saya misalkan sama Sally, ya sering berantem, ya gak cocok katanya. Nah, kalau anak dua, kalau anak tiga, kalau anak empat, pasti kita akan melihat perselisihan di sana. Ya. Dan firman ini buat kita semuanya, bukan hanya buat orang tua, buat anak-anak. Jadilah kita minyak, jadilah kita punya sukacita, kebaikan, kualitas hidup yang memberikan dampak, ya, di dalam kerukunan. Saudara, Tuhan ingin kita seperti minyak yang baik, bahkan di sini di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kenapa demikian, saudara? Ini berbicara kepada kita bahwa Harun adalah seorang imam, dan Harun seringkali menggunakan minyak urapan untuk mengurapi para imam. Ya, ini bicara tentang kesucian, kekudusan. Nah, ketika kita punya minyak sukacita, minyak kebaikan, minyak kualitas, di situ pasti ada kekudusan, kesucian buat kita. Nah, orang yang tidak mau dicemari, orang yang tidak mau bertengkar, berantem, ya, harus hidup dalam kekudusan, harus hidup dalam kesucian. Untuk menghindari perselisihan di sana, mari kita balik lagi. Esensi dalam sebuah keluarga itu seperti apa? Ya. Tujuan dalam sebuah keluarga itu seperti apa? Tujuan hidup orang Kristen itu seperti apa? Kita tidak diciptakan untuk berantem, kita tidak diciptakan untuk berantakan, tidak diciptakan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan ciptakan buat kita supaya hidup dalam kerukunan, hidup yang bisa membawa berkat, sukacita, karena kita disucikan, dikuduskan. Tadi firman Tuhan katakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Ada otoritas, saudara. Tuhan berikan buat kita kesucian, kekudusan. Mari ketika kita, ya terus terang aja, keluarga kita pribadi, kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa, perselisihan, dan akhirnya jadi berantem. Nah, Tuhan mau kembali lagi, dikuduskan lagi, disucikan lagi, sehingga kita menjadi keluarga yang hidup dalam kerukunan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, kenapa Daud memberikan gambaran kerukunan itu seperti embun gunung Hermon? Embun berbicara tentang kehidupan, saudara. Kita melihat ketika kita naik ke gunung, ada embun, ada air, saudara, memberikan kehidupan. Orang Kristen, orang percaya, kita semuanya, ya maaf kata kalau kita nggak bicara tentang orang Kristen, semuanya kita adalah seperti embun yang memberikan kehidupan. Ya. Keluarga yang rukun itu keluarga yang memberikan kehidupan. Jadi gini, sebuah keluarga jangan sampai ketika suami atau istri atau anak di rumah itu sepertinya nggak ada kehidupan. Kadang anak, ada suami, ada istri, saya kok lebih damai ya di seberang sana. Saya kok lebih enak, enjoy ketika saya nongkrong ngopi. Ya. Ketika saya sedang ada teman, sedang berada sama teman, saya kok rasanya enak, damai, rukun. Kalau saya pulang, nggak ada kehidupan. Kalau saya pulang seperti neraka, kalau saya pulang seperti kematian, seperti duka cita, nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada tertawa, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Nah, Tuhan katakan di sini seperti embun. Saudara dibawa untuk memberikan kehidupan, bukan kematian, bukan duka cita. Kita dibawa oleh Tuhan memberikan kehidupan, membagikan kehidupan sehingga ada semarak di sana. Bukannya itu saja dikatakan seperti embun gunung Hermon. Kenapa firman Tuhan katakan gunung Hermon? Gunung Hermon terletak di Palestina. Dia menjulang tinggi, ya. Tetapi di atas dia hidup, di bawah dia gersang. Tuhan mau ketika kita hidup di sana memberikan dampak kepada yang gersang tadi. Ya. Ketika kita berada di atas, yang seharusnya kita jadi berkat bagi yang gersang.
Saudara, Tuhan panggil kita menjadi berkat. Hidup dalam kerukunan adalah hidup yang dikehendaki Allah. Dan di situ ada berkat Tuhan yang mengalir seperti embun, seperti minyak yang selalu memberikan kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu atas hidup kami hari ini. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami, anak kami, anaknya Kel yang akan masuk ke Agni. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja. Kiranya anugerah pertolongan Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga anak ini Tuhan bisa masuk ke Agni dengan caranya Tuhan sendiri. Kiranya kuasa Tuhan bekerja, memberikan anugerah kekuatan, kesehatan juga, dan kemampuan kecerdasan pintaran untuk bisa ikuti tes tahap 1, 2, 3 dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus kuasa bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati anak ini Tuhan, dan berkati orang tuanya juga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada lagi? Cik Nova. Gak ono uang ya. Gak apa-apa. Doa bareng. Doa bareng. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat kami Nova yang kita sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus bekerja, Kau angkat setiap sakit penyakit. Kuasa Tuhan berjalan hari ini dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan. Terima kasih pemulihan terjadi dan Tuhan berkarya atas adik kami Nova ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, karya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau hari ini. Haleluya. Amin. Dan kami berdoa juga untuk yang berulang tahun hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk saudara kami trio yang berulang tahun kemarin. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya selalu memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan segala hal pergumulan hidupnya kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan berencana buat saudara kami ini Tuhan. Kami serahkan kepercayaannya, pribadinya, harapan, cita-citanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih juga istri hamba-Mu. Kiranya Kau berkati hari ini yang berulang tahun dalam nama Yesus. Tuhan Kau berkati pekerjaannya meskipun kami harus berpisah satu yang lain. Kami percaya Tuhan Kau satukan kami kembali. Di mana isi kami harus bekerja di malam. Dalam nama Yesus Kau sertai, lindungi, Kau jaga, dan Kau memberkati yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami syukur. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Persik ini. Kiranya anugerah Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi kita semuanya. Berkat kekuatan, kesehatan bagi kami semua yang terjadi saat ini. Berkati pergumulan kami, berkati anak-anak kami, berkati semuanya Tuhan. Sehingga berkat ilahi terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini pertemuan kami dalam sukacita ilahi. Dan kami percaya satu ketika kami juga akan bertemukan kembali dengan suasana sukacita kembali Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar nanti mungkin ada saudara kami akan kembali pulang ke masing-masing, kiranya anugerah penyertaan Tuhan terjadi buat kami sehingga kami pulang dalam keadaan selamat dan penuh sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.